Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat saat menonton video gue ini ya. Amin. Selamat datang dan kembali lagi bersama gue di channel IR01 teman-teman. Channel yang akan fokus membahas terkait IT infrastruktur. Video kali ini masih membahas terkait Linux teman-teman, yaitu dengan judul Perform Basic File Management. Nanti URL ini akan gue tuliskan di description teman-teman. Di sini ada introduction yang cukup menarik teman-teman. Dia bilang semua di Linux itu merupakan file. Jadi ketika kita tahu bagaimana manipulasi file tersebut, itu merupakan sesuatu yang sangat penting teman-teman, very important. Jadi biasanya di Linux itu kita kan mainnya di command line ya. Nah, semuanya itu berupa file ataupun executable file. Jadi kita running sesuatu itu menggunakan command line. Nah, itu kalau kita tahu cara manipulasi atau bekerja terhadap file tersebut, itu merupakan sesuatu yang sangat penting teman-teman. Dan dia di sini juga bilang sebagai Linux user kita akan sangat sering bekerja dengan file system teman-teman. Jadi kita navigasi ke directory tertentu, etc bla 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 gitu ya. Kan ada banyak nih, etc bla bla bla, ls, grep, xxx gitu kan. Nah, ini nanti kita banyak kayak gini teman, banyak navigasi ke suatu directory tertentu, terus juga kita banyak bekerja dengan copy file from one location to another location dan juga delete files. Kurang lebih gitu. Ini cukup menarik untuk di-highlight sih. Nah, di sini di website tersebut itu dia menjelaskan bahwa tipe files itu ada yang regular files, directory, sama special files. Oke, kita langsung aja teman-teman. Di sini kita belajar manipulating files menggunakan command ls. Apa itu ls? Teman-teman tinggal ketik command man ls. Nah, di sini dia ada penjelasan ls itu listing directory. Kemudian di sini ada argumen teman-teman, argumen ataupun option yang bisa teman-teman pakai. Misalkan teman-teman bingung nyarinya, itu dia biasanya berdasarkan abjad teman-teman. D, F, G, H, I, atau kalau pengen cepet teman-teman, atau kalau ingin cepat teman-teman bisa menggunakan klik tombol slash kemudian cari yang pengen dicari teman-teman. Misalkan dash T. Nah, dia akan mencari kata yang ada dash T-nya teman-teman. Kita cari dash T, mana dash T. Nah, ini ada dash T, sort by modification time, newest first gitu teman-teman. Kalau pengen quit itu tinggal pencet tombol key. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kita di sini lihat ya. cd ls, di sini ada file-file yang udah kita buat dari video sebelum-sebelumnya. Kemudian juga ada ls-l, ini untuk long listing teman-teman, long format. Jadi dia jelasin permission filenya, terus juga ada ownernya, dan juga ada size-nya teman-teman. Nah, di sini juga dia bisa jelasin kalau misalkan strip kayak gini ini merupakan file. Terus kalau misalkan mkdir dwi ls-l. Nah, kalau misalkan directory dia akan ada huruf D di depannya teman-teman. Kemudian kalau misalkan huruf C itu merupakan special file teman-teman. Oke, dari ls-l ini kita bisa dapat informasi banyak ya teman-teman ya. Kayak permission filenya, terus owner, group ownernya, terus juga ada size-nya teman-teman. Cuman kalau misalkan size kayak gini, ini kita bingung nih. Ini berapa kilo sih, berapa kilobyte, berapa megabyte, berapa gigabyte. Teman-teman bisa menggunakan min-h teman-teman. Man ls. Nah, teman-teman bisa cari menggunakan min-h teman-teman. Kita coba cari min-h. Nah, di sini dijelasin min-h itu human readable. Kalau kita menggunakan min-l atau min-s itu akan print human readable size teman-teman. Contohnya kayak gini ya, ls min-lh
dia akan ngasih tahu total size yang ada di directory kita teman-teman. Gitu. Kita ada di home Ubuntu. Nah, size dari home Ubuntu ini adalah 14 MB. Atau kalau misalkan cuman butuh size-nya doang, teman bisa menggunakan ls-min sh sort. Nah, dia ngasih tahu hanya jumlah atau total size-nya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di Linux itu untuk hidden file itu menggunakan awalan titik teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin bikin hidden file, kita touch titik dui. Nah, di sini dia tidak akan kelihatan teman-teman. Kecuali kita menggunakan ls-min-a, itu all files teman-teman. Dia ngeprint all files. Jadi ada di sini touch.dui teman-teman, maksud saya. Oke. Untuk selanjutnya teman-teman, biasanya yang dipakai itu command optionnya itu ls-min-lrt. Nah, ini digunain biasanya untuk ngeprint date modified yang terbaru itu di print di paling bawah teman-teman. Ini berguna untuk misalkan kita mencari log teman-teman. Kalau misalkan ada banyak, kita pengen tahu nih log apa sih yang terbaru. Nah, kita menggunakan ls-min-lrt. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan command filter ya, ls grep syslog atau ls-min-lrt. Nah, ini yang terbaru. Selanjutnya kita lanjut ke creating, copying, moving, deleting files ya. Ini ada command touch ya. Kita touch file 1, dia bisa langsung semua teman, file 2, file 3. Udah, kurang lebih seperti itu di command touch. Teman-teman bisa explore sendiri dengan menggunakan manual atau man. Terus juga di sini ada cp command, itu untuk copy cp file 1 ke, kita bisa outputin juga misalkan aja gini, echo file 1 ke file 1, cat file 1. Nah, kita bisa juga copy file 1 ke file lain teman-teman. Gitu. Jadi kita nggak harus buat file kosongnya dulu, tapi kita bisa copy ini dengan nama yang berbeda teman-teman. Tuh. Nah, di sini juga ada copy ke directory dir2. Kita cp yang ada di sini itu file 1 ke dir2. Oke, selanjutnya dia ada ya, sama lah ya ini. cp bla 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 dari source ke destination, sama sih. Jadi ya cp mv komennya gitu-gitu aja sih teman-teman. Dia bisa sebagai rename file juga. Terus juga ada rm ini ya buat remove files. Terus juga di sini ada command, ada option min-i itu untuk interaktif supaya ada pop up atau kayak nanyain ini yakin gak nih mau di delete gitu. Kalau iya kita pencet yes, pencet y. Kalau enggak kita pencet n. Aduh, rm min-i file 3 s. Nah, ini file 1, file 2 nya udah di delete tadi. Kemudian untuk force delete, kalau misalkan file yang gak kosong itu menggunakan F teman-teman. Dan rm kita cari F itu digunakan untuk force. Kemudian ada biasanya min-r recursive tuh. Oke, selanjutnya creating deleting directory. Creating deleting directory ya, ini mkdir ya. Clear. Jadi tadi kita udah belajar command ls, kemudian command cp,
kemudian komen mv sama cp ya, kurang lebih sama lah ya. Terus apa lagi ya, udah, sama komen touch palingan. Nah selanjutnya kita bikin directory teman-teman. Misalkan di sini udah ada dir 2, gue pengen bikin dir 1, atau gue pengen bikin langsung dir 3, dir 4, s min l. Nah ini udah ada dir 1, 2, 3, 4. Misalkan teman-teman pengen lihat urutan direktorinya kayak gimana, ini bisa menggunakan command tree teman-teman. Dia akan langsung listing childnya itu ada apa aja. Misalkan di sini gua pengen bikin directory dengan child menggunakan min p teman-teman. Dir 5 ini anak 1, ini cucu 1. Kita pakai tree. Nah dia akan beranak gini teman, beranak pinak gitu ya. Terus kalau misalkan pengen remove, pakai rmdir teman-teman. Dir 1, dir 3, dir 4, dir 5. Dir 5 nggak bisa. Cara delete dir 5 itu menggunakan rm min rf teman-teman. Recursive sama divorce teman-teman. Dir 5. Nah ini udah nggak ada. Ini udah nggak ada dir 5 nya. Atau teman-teman juga bisa, ya ribet sih kalau kayak gini, langsung rm min rf aja ya, daripada rm dir parents childrennya gitu. Oke, tadi kan gua pakai commentary ya teman-teman ya. Nah ini juga ada komen untuk listing secara recursive teman-teman, ls min r. Nah, di sini dia ngasih tahu di dir 2 itu ada file 1, di current directory kita tuh ada ini, di dir 2 ada ini, di dir dui itu kosong. Kalau misalkan kita mkdir min p dui 1, 2, 3, kita lagi ls min r, nah dia ada nih, beranak pinak nih. Dir 2 di directory dui ada 1, di directory dui 1 ada 2, di directory 1, 2 ada directory 3. Atau biar enaknya pakai command tree, dia beranak pinak seperti ini teman-teman gitu ya. Ini ada ya, tree bla 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 cp min r. Nah misalkan teman-teman pengen copy recursive, misalkan aja cp, gue pengen ngopi 1, 2, 3 ke dir 2, cp dui cp min r dui ke dir 2, kita tree lagi. Nah ini udah ada ya, di dir 2 jadi ada dui 1, 2, 3, terus ada file 1, sama ya teman-teman ya. Jadi kita udah cp min r ya, kita udah jalanin copy. Terus kita lanjut ke komen selanjutnya ya, ini sama ya, rm min r, rm min ri, ya kurang lebih itu dulu mungkin ya teman-teman ya. Kita lanjut kita dilihat dulu, ada ini komen yang lain. Oke, ini nanti globing sama wildcard di part 2 aja. Jadi kesimpulannya teman-teman, hari ini atau di video ini kita belajar tentang komen-komen seperti touch, ls dengan berbagai macam argumen atau option, terus juga komen copy, move, terus juga ada komen mkdir, rmdir, rm, dan juga ada komen tree teman-teman gitu. Sekian video gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.